starting point kita, bahwa titik mula kita bahwa kita harus mengubah mindset. Kita harus mengubah pola pikir semuanya warga sekolah bahwa perilaku ramah lingkungan hidup itu harus diterapkan dari mulai sekarang. Kenapa? Karena berdasarkan edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup, waktu itu ditayangkan sebuah video ya, ternyata sampah di Kota Pekalongan itu sudah dalam jumlah yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cepot, selamat datang kembali di Cepot Cendrawasih Podcast. Hari ini kita akan membicarakan tentang adiwiyata di SMP Negeri 2 Pekalongan dengan saya sendiri yaitu Bu Dini dan narasumber kita. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dini dan juga anak-anakku semuanya SMP Negeri 2 Pekalongan. Perkenalkan saya Fadilah Kurniasari. Saya mengajar bahasa Inggris saat ini kelas 8. Oke, baik. Bagaimana Bu Fadilah kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mbak Dini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Ya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ya Bu, kita membahas soal adiwiyata di SMP Negeri 2 Pekalongan. Oke. Sebelumnya untuk mengawali, menurut Bu Fadilah sendiri adiwiyata itu apa sih Bu? Ya, jadi adiwiyata itu terdiri dari dua kata, adi dan wiyata. Adi itu seperti yang kita tahu artinya besar ya, besar, luhur, agung, mulia. Sementara wiyata itu adalah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi adiwiyata itu adalah tempat yang luhur untuk mencari ilmu pengetahuan. Hubungannya apa dengan adiwiyata? Hubungannya apa dengan sekolah adiwiyata gitu ya? Jadi sekolah yang diharapkan, sebuah tempat yang diharapkan mampu mewujudkan sebagai salah satu sekolah yang menerapkan PRLH, yaitu perilaku ramah lingkungan hidup. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi pada intinya adiwiyata ini mencoba atau mengkolaborasikan sekolah SMP Negeri 2 Pekalongan yang tadinya menjadi sekolah umum biasa, sekarang dengan menambahkan wawasan lingkungannya ya. Betul. Untuk dampaknya sendiri, contohnya apa aja? Dampaknya banyak ya, sehingga dari adiwiyata itu kita menjadi sekolah yang go green, sekolah yang green school, sekolah yang menerapkan berbagai macam kebijakan yang berbasis lingkungan ya. Dampaknya itu antara lain ya kita menggiatkan anak-anak dan semuanya, seluruh warga sekolah, baik itu guru karyawan, baik itu siswa terutama ya, target utama kita adalah siswa, untuk mengubah mindset, mengubah pola pikir, kemudian itu nanti akan terwujud menjadi sebuah perilaku bahwa ternyata membiasakan hidup sehat itu bermula dari diri sendiri. Dari hal yang kecil, dari hal yang bisa dimulai dari sekarang. Dan itu dimulai dari sekolah dan juga dari rumah. Tapi karena kita ini ngomongnya sekolah ya, jadi ya dampaknya itu. Jadi anak-anak menjadi terpacu untuk apa sih, saya bisa apa ya? Saya hal yang kecil misalnya buang sampah, bisa nih ternyata saya memilah sampah antara sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya gitu ya. Kita punya tempat sampah di depan kelas itu ada 4 waktu itu malahan, organik, anorganik, terus kayak beling-beling itu, terus sama yang beracun. Nah itu program kita itu ada edukasi, lalu kemudian regulasi dan juga menjadi habituasi. Awalnya edukasi. Ketika kita ditunjuk menjadi CSAK, calon sekolah adiwiyata tingkat Kota Pekalongan, nah itulah menjadi starting point kita bahwa titik mula kita bahwa kita harus mengubah mindset. Kita harus mengubah pola pikir semuanya warga sekolah bahwa perilaku ramah lingkungan hidup itu harus diterapkan dari mulai sekarang. Kenapa? Karena berdasarkan edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup, waktu itu ditayangkan sebuah video ya, ternyata sampah di Kota Pekalongan itu sudah dalam jumlah yang mengerikan. Timbunan sampah di daerah Pekalongan Utara, Pekalongan Timur itu sudah pada taraf yang menyedihkan, sangat menyedihkan, sangat mengenaskan, sangat membahayakan untuk hidup kita. Sehingga harus diambil langkah pencegahan pengurangan limbah sampah. Itu salah satu dari program adiwiyata. Tadi sempat disinggung ada 3 istilah nih Bu yang baru saya dengarkan, yaitu ada edukasi, regulasi, dan habituasi. Betul. Apakah bisa dijelaskan sedikit Bu? Pertama edukasi ya, edukasi itu berarti semacam sosialisasi
semacam pemahaman konsep terutama ke guru karyawan, kemudian diteruskan ke anak-anak dengan cara penayangan video, kemudian dengan cara secara rutin dalam semua mapel, karena ini kan kita nggak berbicara 1-2 orang ya Mbak, kita berbicara semua pihak yang terkait di sekolah, semua guru mapel harus melibatkan wacana adiwiyata itu dalam setiap pelajaran. Jadi harus mengedukasi anak-anak. Kenapa kita butuh lubang biopori? Karena itu untuk resapan jalannya air, sehingga air itu nggak tergenang tapi dia bisa masuk. Kenapa kita harus mengolah limbah menjadi 4 kategori? Karena jika itu tidak kita pisahkan, itu akan sampah-sampah itu akan menumpuk menjadi hal yang tidak berguna. Beda dengan kalau misalnya sampah itu kita pisahkan berdasarkan kategori jenisnya. Itu adalah edukasi. Edukasi itu waktu itu ya langsung dari Dinas Lingkungan Hidup ada, langsung praktek membuat lubang biopori ada, dari kita sebagai pelaku sebagai guru-guru mapel juga ada. Itu edukasi. Edukasinya pun tidak hanya ke anak-anak, tidak hanya ke lingkungan sekitar, tapi kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita bekerja sama yang luar biasa dengan masyarakat sekitar, dengan Babinsa, dengan Kelurahan Kandang Panjang, bahkan dengan Kelurahan Tirto. Ya, sampai ke Kelurahan Tirto. Waktu itu kita sosialisasi, mengedukasi ibu-ibu rumah tangga untuk mengumpulkan plastik rumah tangga atau limbah rumah tangga, dipilah berdasarkan cukup 2 saja kalau di rumah tangga, organik dan non-organik. Ya. Nah, yang non-organik itu yang terutama botol-botol dikumpulkan jadi satu, kemudian kalau mau dititipkan di bank sampah juga boleh, seandainya pun tidak, maka ada waktu itu sosialisasi atau edukasi pembuatan ekobrik. Ya, waktu itu narasumber ekobriknya adalah Bu Siti Nurul Izzah. Itu edukasinya. Dan yang namanya edukasi itu tidak 1 kali 2 kali, itu terus menerus selama 1 bulan 2 bulan itu betul-betul kita all out. Betul-betul semuanya harus mengedukasi. Ini loh nak, kamu tuh bisa loh menyelamatkan lingkungan itu dengan cara itu tadi, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus kemudian membawa tumbler dari rumah. Ya, jangan beli sedikit-sedikit beli air mineral, sedikit-sedikit beli air mineral, jangan. Bawalah tumbler. Terus bawa wadah makanan yang ramah lingkungan. Kantin juga diedukasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak menyediakan makanan yang menggunakan kemasan plastik. Jadi semuanya menggunakan bahan ramah lingkungan. Terus kemudian tidak menyediakan sedotan. Sekolah yang adiwiyata adalah sekolah yang kantinnya tidak menyediakan sedotan. Iya, itu edukasi. Yang kedua regulasi. Nah, regulasi ini penting, Mbak. Soalnya kalau edukasi, sesering apapun kita mengedukasi anak-anak, kalau tidak kita kawal dengan regulasi, itu menjadi karena anak-anak itu kan sifatnya kurang bisa konsisten gitulah. Ibaratnya karena mereka masih punya jiwa-jiwa usul dan sebagainya. Di edukasi juga harus ada regulasi. Nah, sekolah mengawal program adiwiyata itu dengan memberikan sebuah regulasi. Salah satunya adalah membuat labeling. Jadi di setiap tempat itu ada labeling. Misalnya di toilet siswa, di toilet guru, itu pasti ada labelnya, ada tulisannya. Gunakan air secukupnya. Tutup keran apabila sudah selesai. Itu regulasinya semacam itu. Ya, itu edukasi juga sih ya. Regulasi yang pasti yang waktu yang jelas adalah ada hari tanpa AC. Ada regulasi hari tanpa AC. Karena waktu itu kan sekolah kita sekolah mantan RSBI ya Mbak ya. Memang gedungnya kan memang dirancang sesuai persyaratan gedung RSBI yang gedung harus menggunakan AC. Sehingga kan sirkulasinya kurang. Ya kan, semua menggunakan AC, sirkulasi kurang. Sehingga dipilih hari Jumat sebagai hari tanpa AC. Kenapa? Karena itu hari paling pendek dalam 6 hari. Jadi ya karena gedungnya memang tidak memenuhi syarat, tidak banyak ventilasi, sehingga dipilih hari yang paling pendek, hari tanpa AC, yaitu di hari Jumat. Dibikin regulasi semacam itu. Terus dibikin juga regulasi untuk guru karyawan, pengurangan penghematan listrik. Ada waktu itu selain AC ya. Sehingga di akhirnya, ujung-ujungnya itu ada pengurangan biaya untuk pembayaran air listrik, biaya pembayaran air PAM atau PDAM ya. Karena salah satu bukti dukung yang harus disertakan di indikator adiwiyata adalah itu konservasi energi plus efisiensi energi. Kalau konservasi kan kita menyasar target anak, target guru karyawan plus anak plus masyarakat sekitar. Kalau efisiensinya ya berarti dari sumber yang ada di sekolah itu, yaitu air dan
Listrik, betul. Terus kemudian selain efisiensi ya, konservasi untuk go green-nya atau green school-nya itu kita melibatkan alumni, melibatkan anak plus alumni. Untuk anak-anak kita minta mereka membawa kemasan bekas minyak, bekas deterjen, itu dibawa ke sekolah, udah dibersihkan dari rumah, dibawa ke sekolah dan itu digunakan sebagai pot tanaman hias. Betul. Terus untuk yang guru IPA, anak-anak itu diminta untuk ketika mereka menanam tanaman itu ada labeling berupa nama. Satu nama Latin ya, nama Latin untuk tanaman, misalnya untuk lidah buaya, mereka akan diminta untuk membawa tanaman yang punya punya peran untuk lingkungan, misalnya tanaman antioksigen, tanaman yang bisa menyerap racun dan sebagainya. Misalnya lidah buaya, Sansevieria itu nama latinnya. Nanti dalam kurung di bawahnya lidah buaya. Itu semua anak dikerahkan. Jadi setiap tanaman itu punya namanya masing-masing. Ya, nama Latin plus nama Indonesianya. Terus untuk alumni, karena ternyata setelah semua anak per kelompok membawa tanaman ternyata hanya mencukupi lahan bawah, sementara lahan atas tidak ada, kurang, akhirnya kami meminta kepada pihak alumni. Door to door kami mengetuk pintu hati alumni. Akhirnya alhamdulillah kok keluar dana lumayan besar, akhirnya dibikin itu besi, terus ditanami dengan pot-pot gantung. Di depan kelas itu? Iya. Kalau Mbak Dini masih bisa melihat di atas itu kan besinya masih kelihatan ya. Sekeliling itu kan ada besinya semua itu, full. Full, betul. Iya, dan dulu itu full tanaman hijau semuanya. Gitu. Ya. Nanti yang merawat siapa, Bu? Yang merawat ada petugas, ada Pak Alek, ada Pak Saryadi, terus satu lagi siapa ya? Ada 3 orang ya? 3 orang kayaknya, 3 orang. Kalau jadi mereka merawatnya tidak pas jam sekolah, Mbak, tapi pas misalnya pas liburan gitu ya. Kalau pas jam sekolah itu menjadi tanggung jawab masing-masing kelas. Jadi tanaman yang di depan kelas itu menjadi tanggung jawab kelasnya masing-masing. Gitu. Ya, karena yang bawa juga mereka kan ya, yang merawat mereka juga. Itu. Jadi Go Green School-nya alhamdulillah jalan. Konservasi energi jalan, efisiensi listrik dan efisiensi air alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Ya. Terus kerjasama dengan pihak lain seperti dengan LSM, kayak saya agak lupa namanya ya, tapi waktu itu ada Bersih Kali Loji. Ya, jadi kami mengirimkan beberapa perwakilan, ada MOU penandatanganan kerjasama dengan pihak LSM yang menangani sungai-sungai di Pekalongan. Ya, terus kami mengirimkan sekian berapa anak lah ya untuk ke sana terjun langsung membersihkan Kali Loji. Itu dilakukan seluruh siswa? Enggak, hanya perwakilan. Hanya perwakilan. Nanti perwakilan yang sudah ke Kali Loji sudah, berarti nanti ada perwakilan lagi untuk bersih pantai di pantai Pasir Kencana. Ya, dengan instansi yang berbeda lagi, dengan LSM yang berbeda lagi. Ya, terus nanti ada juga yang ke Taman Mangrove. Ya, di Taman Mangrove mereka juga dikenalkan bahwa pohon mangrove itu adalah pohon yang efektif untuk mengatasi abrasi pantai. Betul. Ya, terus mereka juga diedukasi untuk membersihkan area mangrove sehingga mangrove itu bisa tumbuh dengan subur. Ya, itu artinya edukasi, regulasi tadi ya. Ya, regulasi betul. Tadi dengan no AC ya, nggak ada AC di hari Jumat, terus kemudian listrik. Iya betul, sehingga ujung-ujungnya atau induk tujuan dari Adiwiyata adalah terbentuknya kebiasaan yang ramah lingkungan, habituasi. Iya, terutama pada anak-anak. Ya, kalau pada guru karyawan kan istilahnya kita orang dewasa ya, sudah bisa lah konsep-konsep semacam itu. Kalau pada anak kan memang harus diedukasi terus-menerus. Itu harus berkelanjutan, nggak bisa berhenti sebulan 2 bulan selesai, enggak. Itu memang harus continue sekali. Iya. Gitu. Oke, baik. Ya. Wah, sangat menarik sekali ternyata ya Bu ya. Programnya sangat banyak. Ternyata nggak cuma hanya kolaborasi antara sekolah dan DLH saja, ternyata melibatkan banyak instansi. Betul. Dengan ibu-ibu rumah tangga itu justru lebih efektif, Mbak. Karena sampah rumah tangga kan ibu-ibu ya yang tahu ya. Sehari berapa ember, berapa tong sampah itu kan ibu-ibu yang tahu. Itu memang kalau nggak melibatkan ibu-ibu ya agak susah juga. Betul. Jadi manfaatnya benar-benar nggak kerasa cuma di SMP 2 saja ya, Bu ya. Betul. Iya. Benar. Nah, dari sekian banyak program-program atau edukasi dan regulasi yang sudah dilaksanakan, dari Bu Fadila sendiri sebagai salah satu tim Adiwiyata tingkat kota dan provinsi, harapan kedepannya bagaimana Bu? Ya, kalau harapan saya itu kan
Kalau menurut DLH ya, semua sekolah itu nantinya akan menjadi sekolah adiwiyata. Tinggal sekolah mana dulu yang lebih siap baik program maupun lebih siap secara pengawalan. Nah, inti dari adiwiyata itu adalah berubahnya pola pikir, berubahnya mindset, terus akhirnya mengubah perilaku. Itu yang penting, tujuannya itu. Mengubah perilaku individu menjadi perilaku yang ramah lingkungan hidup. Ya, sehingga tiga step itu tadi ya, edukasi, kemudian regulasi, yang nanti ujung-ujungnya pada perubahan habituasi, itu memang harus terus-menerus digencarkan. Nggak bisa, misalnya ini bulan depan kita mau naik ini CSAP, calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi, berarti bulan ini kita harus gencar nih melakukan ini. Tapi ternyata setelah CSAP selesai, segala macam ini selesai, udah selesai, terus kita nggak ngapain-ngapain lagi. Jadi jangan, ya. Jadi itu PRLH itu perilaku. Yang namanya perilaku berarti itu sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dibutuhkan edukasi dan regulasi. Jadi jangan sekali berhenti, 2 kali berhenti. Oh, udah menang di tingkat provinsi, udah menang di tingkat kota, lalu programnya hancur semua. Enggak boleh gitu. Harus continue, harus berkelanjutan, dan harus melibatkan semua elemen, semua unsur di SMA Negeri 2 Pekalongan. Seperti itu sih, Mbak. Betul. Nah, untuk sekolah adiwiyata sendiri selain diawali dengan tingkat kota ya Bu ya, tingkat kota terus ke tingkat provinsi, itu apakah akan lanjut ke nasional atau bagaimana? Ya, betul. Itu akan lanjut tingkat nasional, karena itu kan berjenjang ya Mbak. Pertama kan CSAK, lalu CSAP, selanjutnya CSAN. Kalau CSAK dulu kan karena waktu itu belum ada pandemi ya, jadi memang betul-betul ada visitasi. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup itu datang ke sini untuk melakukan konseling, melakukan pembinaan. Terus penilaiannya itu ya didatangi, divisit langsung oleh tim penilai dari provinsi. Dinyatakan layak, dinyatakan memang programnya itu berjalan dengan baik dan ada partisipasi aktif dari warga masyarakat, warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Alhamdulillah kita mendapatkan nilai tertinggi di tingkat Kota Pekalongan, sehingga masuk ke jenjang provinsi. Ternyata di tingkat provinsi waktu itu kita berarti menjelang pandemi ya Pak ya, saya nggak lupa itu. Ternyata kepotong oleh pandemi kan, sehingga yang adiwiyata tingkat kota itu sudah luar biasa itu hancur. Karena pandemi kan mengubah segalanya. 2 tahun kita kan nggak ini ya, off dari dunia sekolah kan. Semua tanaman kering kerontang. Ya meskipun disiram, tapi namanya sekolah nggak berpenghuni ya. Namanya nggak dirawat secara intens, airnya menjadi terlantar. CSAP kita alhamdulillah lanjut ke CSAP dengan indikator yang sedikit berubah dibandingkan yang adiwiyata tingkat kota. Ada indikator yang sedikit berubah, saya katakan sedikit berubah ya, tidak banyak berubah, sedikit berubah. Dan waktu itu yang untuk provinsi, salah satunya yang saya ingat di provinsi itu adalah bahwa ternyata biopori dan ekobrik itu ternyata tidak efektif diterapkan di lingkungan yang tanahnya sudah jenuh air. Di Kota Pekalongan itu kan hampir semua wilayahnya jenuh air ya. Dalam tanahnya kan sudah jenuh air karena kita dekat dengan pantai abrasi sudah semakin kesini gitu kan. Jadi biopori itu udah nggak efektif. Kenapa? Ya karena kita gali 1 meter aja udah keluar air gitu loh. Jadi ngapain juga bikin biopori. Jadi ternyata biopori itu efektif di daerah atau wilayah yang agak jauh dari pantai. Ya misalnya tengah kota Jakarta kayak gitu. Semarang aja nggak efektif tuh biopori. Biopori nggak efektif. Terus kemudian ekobrik ternyata mengalami pergeseran juga, bahwa ekobrik itu tidak lagi mengurangi limbah sampah, itu hanya memindah atau mengganti saja dari sampah botol menjadi sampah yang dibikin aneka macam bentuk. Tapi itu tidak mengurangi limbah sampah. Itu dua hal yang saya ingat itu ya, dari kota ke provinsi itu. Ternyata 2 hal itu sudah nggak efektif lagi gitu. Terus di tingkat provinsi alhamdulillah kita juga dinyatakan layak untuk ke tingkat nasional. Dan sekarang ini semoga kita semuanya harus semangat ya. Semangat. Artinya yang bukan hanya timnya saja yang semangat, tapi timnya itu harus menularkan semangat itu ke seluruh warga masyarakat SMA Negeri 2 Pekalongan. Guru, siswa, bahkan yang di sebelah sekolah itu juga harus diimbas semangatnya. Semangat, insya Allah lolos. Amin. CSA-nya lolos insya Allah. Alhamdulillah, amin. Masya Allah, ternyata ajakan untuk persiapan menuju adiwiyata nasional untuk SMP Negeri 2 Pekalongan ini betul-betul dikerahkan dengan sepenuh tenaga. Harus. Memang sebetulnya bukan lomba ya Mbak. Iya, betul. Adiwiyata itu bukan lomba, tapi kan karena dinilai ya. Karena dinilai kan kita harus mengeluarkan
full effort gitu ya, harus full effort. betul-betul usaha yang luar biasa biar nilainya paling tidak nilai yang tertinggi di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Betul. Ya. Tidak hanya nilai juga, nanti kita akan bisa merasakan dampak positif. Betul. Mengubah mindset otomatis mengubah perilaku. Betul. Dan itu harus dipertahankan. Jangan berhenti. Betul. Ya. Nah, untuk karena SMP 2 sendiri sudah mendapatkan nilai tertinggi di kota, di provinsi, apakah ada tips tersendiri Bu dari SMP Negeri 2 Pekalongan? Tipsnya tuh yang pertama itu, apa ya? Menyatukan pola pikir ya. Menyatukan mindset bahwa Adiwiyata itu adalah program bersama, bukan program tim. Itu program bersama yang harus dikelola bersama, yang harus semuanya punya sense of belonging yang sama, punya rasa memiliki yang sama, bahwa ini tuh bukan sekedar program pencitraan gitu loh. Tapi ya ini memang sayang bumi kan, sayang lingkungan kan, yang sebetulnya nggak harus dari sekolah, kita sendiri pun harusnya harus menyadari seperti itu, bahwa ada langkah-langkah yang harus kita mulai untuk menyayangi bumi, untuk menyayangi lingkungan, untuk menyelamatkan bumi. Ya tipsnya itu tadi, menyamakan pola pikir, menyamakan mindset, bahwa ayo kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng. Nggak bisa semuanya diserahkan ke tim, yang timnya juga harus merangkul yang lainnya. Artinya ya ini kerja kolaboratif dan partisipatif ya Mbak, kerja teamwork ya, nggak kerja individual. Yang kedua, edukasi itu tidak berhenti di satu titik. Itu harus terus-menerus. Terus-menerus ke anak-anak terutama. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, karena mereka lama di pandemi ya. Iya, betul. Iya, memang kerjanya harus lebih keras untuk mengedukasi anak-anak. Yang ketiga ya itu tadi, sekolah mendukung dengan adanya regulasi-regulasi tertentu. Iya, betul. Iya, jangan dilepaskan. Ya, ada koridor yang harus kita taati, yang harus kita patuhi, bahwa kita harus seperti ini. Ada bimbingan lah ibaratnya seperti itu. Ada reward and punishment. Artinya kalau kita melakukan yang positif ada rewardnya, kalau kita melakukan negatif ya ada punishment-nya. Meskipun tidak harus yang vulgar ya. Iya, betul. Ya itulah kolaborasi, menyamakan persepsi dulu ya, menyamakan pola pikir, menyamakan mindset, lalu ada kolaboratif partisipatif dari semuanya. Dan yang ketiga, edukasi secara terus-menerus serta adanya regulasi. Baik. Saya kira itu ya. Oh iya. Itu saya kira loh ya. Iya, betul. Ternyata itu adalah 3 tips dari SMP Negeri 2 Pekalongan yang mungkin bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, dari cerita atau gambaran program-program yang udah dilaksanakan Bu Fadilah dan tim, saya menyimpulkan bahwa ternyata Sekolah Adiwiyata ini bukan hanya program atau instruksi dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi juga ternyata sangat berdampak positif, tidak hanya di sekolah, tapi juga berdampak positif di masyarakat sekitar. Itu menurut saya langkah kecil dari sekolah yang bisa mengubah ramah lingkungan di Kota Pekalongan itu sendiri. Oke. Baik, untuk pembahasan topik Adiwiyata mungkin cukup sampai di sini, Bu Fadilah. Di Cendrawasih podcast ini atau Cepot kita punya semacam slogan gitu Bu, namanya ceritaku, inspirasimu. Silahkan coba Bu Fadilah sebagai bintang tamu mengawali atau mencoba mengarahkan kepada Sobat Cepot untuk melakukan slogan tersebut. Sobat Cepot, ceritaku, inspirasimu. Terima kasih. Terima kasih kepada Sobat Cepot yang sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.